Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Nur Hafid Asawi dengan NIM 4101419042. Kemudian ada Anissa Salma Zakiyah dengan NIM 4101420118. Nah, di sini kami akan mempresentasikan mengenai materi konstruktivisme sosial sebagai filosofi matematika. Nah, yang pertama, konstruktivisme sosial. Konstruktivisme sosial memandang matematika sebagai konstruksi sosial. Hal ini mengacu pada konvensionalisme bahwa matematika dan kebenarannya didasarkan pada kesepakatan atau konvensi linguistik. Diambil dari kuasi empirisme, epistemologi fallibilis, termasuk pandangan bahwa pengetahuan dan konsep matematika berkembang dan berubah. Hal ini juga mengadopsi tesis filosofis Lakatos bahwa pengetahuan matematika tumbuh melalui dugaan dan penyangkalan, memanfaatkan logika pada penemuan matematika. Konstruktivisme sosial adalah suatu deskriptif sebagai lawan dari filsafat preskriptif matematika, bertujuan untuk menjelaskan hakikat matematika dipahami secara luas seperti pada kriteria kecukupan. Nah, di sini ada dasar untuk menggambarkan pengetahuan matematika sebagai konstruksi. Yang pertama, dasar pengetahuan matematika adalah pengetahuan linguistik, kesepakatan atau convention, dan aturan, sedangkan bahasa adalah konstruksi sosial. Yang kedua, proses sosial interpersonal diperlukan untuk mengubah pengetahuan matematika subjektif individu diterima menjadi pengetahuan matematika objektif secara publikasi. Yang ketiga, objektivitas itu sendiri akan dipahami sebagai sosial. Nah, untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai tinjauan tentang konstruksi sosial. Fokus utama di dalam konstruksi sosial adalah asal-usul pengetahuan matematika dibandingkan pembenarannya. Pengetahuan matematika baru yang dihasilkan dapat berupa pengetahuan subjektif atau objektif. Dan dia itu memberi ciri khusus pada konstruktivisme sosial dengan menganggap keduanya merupakan bentuk pengetahuan dan menghubungkan keduanya dalam siklus kreatif. Next. Nah, di sini ada beberapa asumsi yang mendukung catatan konstruktivis sosial untuk penciptaan pengetahuan. Yang pertama, seorang individu memiliki pengetahuan subjektif tentang matematika. Berpikir secara matematis dari seseorang, baik proses dan produk pengetahuan matematika adalah pikiran subjektif. Hal ini sebagian besar itu mempelajari pengetahuan, akan tetapi tetap mengikuti batasan-batasan tertentu yang kuat. Proses hasil penciptaan kembali dalam representasi subjektif ini dari pengetahuan matematika. Selanjutnya, individu menggunakan pengetahuan ini untuk membangun pengetahuannya sendiri, sehingga menghasilkan produk matematika yang unik dan kreatif dari pengetahuan matematika subjektif yang baru. Nah, selanjutnya, poin kedua itu adalah publikasi adalah perlu tetapi tidak cukup agar pengetahuan subjektif menjadi pengetahuan objektif matematika. Nah, hasil pengetahuan subjektif dari masing-masing individu kemudian dipublikasikan ke masyarakat umum. Nah, syarat inilah yang menjadi suatu pengetahuan subjektif agar bisa menjadi pengetahuan objektif. Hal ini tergantung dari keberterimaannya, tetapi pertama-tama harus dapat dinyatakan secara fisik dulu. Pengetahuan subjektif itu harus dibuat di dalam media cetak misalnya, atau mungkin media elektronik, juga dapat ditulis atau misalnya dapat juga diucapkan. Nah, di sini pemahaman dan pengetahuan itu dipahami tidak hanya meliputi pertanyaan, tetapi pembenaran mereka biasanya terdapat bukti secara informal. Nah, untuk asumsi yang ketiga itu adalah heuristik ini tergantung pada kriteria objektif. Selama mempelajari asal-usul pengetahuan matematika, kriteria objektif memainkan peranan yang penting. Nah, kriteria ini tidak hanya sebagai penemuan pengetahuan saja, tetapi harus dapat dipahami secara filosofis, bukan hanya historis. Kriteria ini digunakan dalam tinjauan kritis terhadap pengetahuan matematika dan termasuk berbagi inferensi gagasan yang valid dan asumsi metodologis dasar lainnya. Nah, untuk asumsi yang keempat, kriteria objektif untuk mengkritik pengetahuan matematika yang terpublikasi didasarkan pada pengetahuan objektif bahasa seperti matematika. Kriteria ini tergantung pada besar dan luas pengetahuan matematika yang dimiliki, tetapi
pada akhirnya dia berhenti pada pengetahuan bahasa bersama, yaitu konvensi linguistik. Pengetahuan ini juga secara sosial diterima, dan karena dapat diterima, dia menjadi objektif. Nah, dengan demikian, baik pengetahuan matematika terpublikasi maupun yang konvensi yang memiliki kesepakatan linguistik di mana pembenarannya berada adalah pengetahuan objektif. Nah, untuk asumsi yang selanjutnya yaitu pengetahuan subjektif matematika yang diinternalisasikan secara luas akan merekonstruksi pengetahuan objektif. Tahap utama dalam siklus penciptaan matematika adalah internalisasi, yaitu representasi subjektif dari matematika objektif dan pengetahuan linguistik melalui pembelajaran bahasa dan representasi inti matematika dari pengetahuan ini, termasuk aturan yang terkait, batasan, dan kriteria dibangun. Hal ini membolehkan baik pencipta matematika subjektif maupun partisipasi dalam proses mengkritisi dan mereformulasi, yaitu secara publik pengetahuan matematis. Nah, untuk asumsi yang terakhir yaitu kontribusi individu dapat melakukan restrukturisasi atau reproduksi pengetahuan matematika. Berdasarkan pengetahuan subjektif matematika, maka secara individu berpotensi melakukan kontribusi ke dalam wadah pengetahuan objektif. Ini dapat menambah restrukturisasi atau hanya mereproduksi pengetahuan matematika yang sudah ada. Kontribusi restrukturisasi bisa berupa konsep baru atau teorema yang digeneralisasi atau hubungan dua atau lebih bagian pengetahuan matematika yang sudah ada sebelumnya. Kontribusi yang mereproduksi matematika yang sudah ada biasanya berbentuk buku teks atau perluasan yang lebih lanjut. Next. Nah, selanjutnya kita akan membahas masalah yang muncul dari konstruksi sosial. Nah, ada dua permasalahan yang segera muncul dari penjelasan ini. Yang pertama, identitas objektivitas sosial atau diterima secara sosial. Untuk mengidentifikasi objektivitas objek dan kebenaran matematika yang tetap dan abadi dengan sesuatu yang bisa berubah dan terbuka, seperti pengetahuan yang diterima secara sosial. Awalnya kelihatan bermasalah di mana matematika adalah sesuatu yang mutlak kebenaran. Berdasarkan konstruksi sosial ini, pengetahuan matematika ternyata itu bisa berubah dan terbuka dan diterima secara sosial. Nah, untuk permasalahan yang kedua, itu ada masalah kedekatan konstruktivisme sosial pada sosiologis atau empiris lain dalam menguraikan matematika. Nah, karena konstruktivisme sosial merupakan kuasi empiris dan memiliki tugas menguraikan hakikat matematika termasuk matematika praktis dalam bentuk deskriptif sepenuhnya, maka batas antara matematika dan disiplin lainnya lemah. Dengan menghilangkan hambatan filosofis tradisional ini membawa konsekuensi filsafat matematika lebih dekat ke sejarah dan sosiologi matematika, dan juga psikologi tentang pengetahuan subjektif. Dengan demikian, ada bahaya konstruktivisme sosial menyimpang ke sejarah, sosial, atau psikologi. Next. Nah, selanjutnya, subbab yang kedua adalah pengetahuan objektif dan subjektif. Untuk poin yang pertama, itu hakikat pengetahuan objektif dan subjektif. Istilah pengetahuan objektif itu digunakan dalam cara yang berbeda dari Popper, merujuk kepada semua pengetahuan yang intersubjektif dan sosial. Kita berharap dapat menentukan semua yang dikerjakan Popper sebagai pengetahuan objektif, termasuk teori-teori matematika, aksioma, dugaan, bukti-bukti baik formal maupun informal. Satu perbedaannya adalah kita juga ingin menyertakan tambahan produk-produk dari pikiran manusia sebagai pengetahuan objektif, khususnya kesepakatan dan aturan bersama, tapi mungkin implisit dalam pemakaian bahasa. Jadi, merujuk kesepakatan bersama, pengetahuan intersubjektif sebagai objektif, bahkan jika itu adalah pengetahuan implisit yang belum sepenuhnya diartikulasikan, perluasan ini sangat mungkin ditolak Popper. Selanjutnya, teori sosial tentang objektivitas diadopsi dari pengertian yang dikemukakan Bloor. Next. Nah, teorinya adalah yang saya maksud dengan mengatakan bahwa objektivitas adalah sosial, yang mana bahwa karakter pribadi dan stabil yang melekat pada sebagian dari keyakinan kita
Dan rasa realitas yang melekat pada referensi mereka berasal dari kepercayaan ini menjadi institusi sosial. Saya mengambil itu bahwa kepercayaan yang objektif adalah salah satu yang bukan milik individu. Ia tidak berfluktuasi seperti pernyataan subjektif atau preferensi pribadi. Hal ini bukan milikku atau milikmu, tapi bisa dibagi. Ia memiliki aspek luar yang serupa kepadanya. External thing like dari Blur 1984 halaman 229. Nah, sebelum ke poin B, jadi pengetahuan subjektif itu adalah pengalaman sadar seseorang individu terhadap dunia, berpikir secara matematis dari seseorang, sedangkan pengetahuan objektif itu adalah produk-produk dari pikiran manusia seperti teori-teori yang diterbitkan atau dipublikasi, kemudian kesepakatan dan aturan bersama dalam pemakaian bahasa. Next. Nah, selanjutnya itu adalah peranan pengetahuan objektif dalam matematika. Nah, setelah menjelaskan arti objektivitas yang dipahami sebagai sosial, perlu sedikit mengulangi penjelasan konstruktivis sosial tentang pengetahuan matematika objektif. Menurut konstruktivisme sosial, matematika yang terpublikasi yaitu matematika yang dinyatakan secara simbolis dalam wilayah publik, memiliki potensi menjadi pengetahuan objektif. Penerapan logika Lakatos dalam penemuan matematika ke matematika terpublikasi ini adalah progres yang mengarah pada penerimaan sosial, dan dengan demikian keobjektivitas. Setelah aksioma matematis, teori, dugaan, dan bukti-bukti dirumuskan dan disajikan di depan umum, bahkan walaupun hanya dalam percakapan otonom heuristik, yaitu keberterimaan sosial, mulai bekerja, baik proses maupun hasilnya adalah objektif, diterima secara sosial. Nah, jadi kesepakatan-kesepakatan dan aturan-aturan yang diklaim itu berdasarkan paham konvensional mendukung pengetahuan matematika termasuk logika. Mereka memberikan dasar definisi logis dan matematika sebagai dasar untuk aturan-aturan dan aksioma-aksioma dari logika dan matematika. Next. Untuk poin selanjutnya itu adalah peranan pengetahuan subjektif dalam matematika. Nah, di sini argumen ini ditolak pada dua alasan. Yang pertama, kritik yang kuat absolutisme dan karena kemungkinan pengetahuan a priori tertentu telah dipasang, atas dasar ini semua yang disebut pengetahuan awal termasuk logika dan matematika tergantung pada peruntukan pembenaran di dasar kuasi empiris. Untuk argumen yang kedua, yang bebas dari yang pertama adalah sebagai berikut. Dalam membahas pengetahuan subjektif, tidak dimaksudkan untuk mendiskusikan isi tertentu pikiran-pikiran individual atau teori-teori psikologi empiris tertentu dari pikiran dengan kedok filsafat. Akan tetapi bermaksud untuk mendiskusikan kemungkinan pengetahuan subjektif secara umum dan apa yang disimpulkan tentang sifat yang mungkin berdasarkan penalaran logis saja. Diketahui sejumlah asumsi teoritis. Nah, di sini bisa kita simpulkan ya, pengetahuan subjektif itu diperlukan untuk menjelaskan asal-usul pengetahuan matematika yang baru serta mencocokkan apakah teori yang diusulkan itu sesuai dengan teori yang sudah ada. Kemudian pengetahuan subjektif ini juga diperlukan untuk penciptaan kembali dan keberlanjutan keberadaan pengetahuan. Nah, menurut penjelasan konstruktivis sosial, pengetahuan subjektif itu adalah apa yang melanjutkan dan memperbarui pengetahuan, apakah itu matematika, logika, atau bahasa. Jadi, pengetahuan subjektif itu memainkan bagian inti di dalam membahas filsafat matematika. Nah, mungkin untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh Kak Hafid. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada konstruktivisme sosial. Dari pengetahuan objektif, yang pertama ada objektivitas dalam matematika. Atas dasar kritik yang kuat terhadap absolutisme, paham validitas terhadap pengetahuan matematika diterima. Sementara validitas menjadi asumsi pokok konstruktivisme sosial. Fakta menunjukkan bahwa objektivitas pengetahuan matematika dan objek matematika adalah ciri matematika yang diterima secara luas. Kemudian yang B, dasar linguistik dari objektivitas dalam matematika.
Bagian dari pengetahuan ini adalah pengetahuan dasar matematika dan penalaran logis, beserta aplikasinya. Komunikasi linguistik memerlukan aturan-aturan dan konvensi bahasa yang mewujudkan makna adalah dibutuhkan. Kebutuhan bersama ini tanpa komunikasi yang tidak berarti adalah dasar dari objektivitas pengetahuan matematika dan logis. Yang C, dasar linguistik dari logika. Hal yang sama dapat dikatakan untuk logika dalam bahasa. Penggunaan istilah logika kunci seperti tidak dan atau berimplikasi jika dan hanya jika memuat terdapat untuk semua adalah dan seterusnya secara ketat mengikuti aturan-aturan linguistik, aturan dan kesepakatan logika yang mendukung lebih dari sekedar kebenaran dari logika. Yang D, dasar linguistik mengakomodasi perubahan konseptual telah dikemukakan pada alasan konvensionalis bahwa pengetahuan matematika sehari-hari adalah pengetahuan linguistik dan aman terhadap kebutuhan nyata dari keteraturan dan penggunaan bahasa. Tapi sementara konvensi linguistik memberikan pengetahuan matematika sehari-hari dengan landasan aman. Demikian juga yang menyediakan alasan untuk perubahan dalam matematika. Yang E, jaminan konvensionalis untuk pengetahuan matematika. Menurut pandangan konstruktivis sosial, pengetahuan matematika tidak sempurna dalam arti bahwa ia terbuka untuk direvisi dan objektif, yaitu diterima secara sosial dan dicermati publik yang sesuai. Pengetahuan matematika yang valid adalah pengetahuan yang diterima berdasarkan pada basis di mana menjadi pengetahuan dijustifikasi publik atau pembuktian dipublikasikan yang telah lolos atau telah dirumuskan dalam kebenaran dari kecermatan dan kritik publik. Pembenaran untuk event tertentu terdiri dari pengetahuan matematika, terdiri dari bukti yang sah secara informal atau formal. Yang F, objek-objek matematika. Objektivitas pengetahuan matematika sosial yang didasarkan atas dukungan aturan bahasa diperlukan komunikasi yang kita kenal. Diterima secara sosial juga yang keberadaannya menjadi independen bagi objek matematika. Untuk melekatkan dalam aturan dan kebenaran matematika adalah asumsi, bahkan pernyataan bahwa konsep dan objek matematika memiliki eksistensi objektif. Yang B, asal-usul pengetahuan matematika. Dalam menerima bahwa matematika merupakan konstruksi sosial, maka tersirat bahwa matematika objektif pengetahuan adalah produk dari manusia. Untuk mempertahankan pemikiran ini, kita harus mampu menjelaskan matematika tambahan dari individu atau kelompok untuk menerima pengetahuan matematika. Menurut adopsi penggunaan, pikir matematis seseorang individu adalah pemikiran subjektif. Agar itu menjadi pemikiran objektif, itu harus diwakili bahasa, biasanya dalam bentuk tertulis. Yang H, varietas penciptaan matematika. Apa yang belum dipertanggungjawabkan adalah bagaimana beberapa penambahan pengetahuan tambahan, sedangkan yang lain menghasilkan restrukturisasi atau reformulasi pengetahuan yang ada. Seperti ilmu pengetahuan, matematika adalah diakui sebagai hipotesis. Jadi matematikawan bekerja dalam teori matematika. Banyak dari karya ini terdiri dari pengetahuan baru yang ada konsekuensi dari aspek teori atau aplikasi metode yang ada dalam teori untuk berbagai macam masalah. Ketika berbuah hasil kerja seperti penambahan inkremental kerangka pengetahuan matematika. Yang I, penerapan pengetahuan matematika. Bagi kecukupan, konstruktivisme sosial harus memperhitungkan efektivitas yang tidak masuk akal matematika dalam sains. Digelar 1960.
Hal ini dapat menjelaskan penerapan matematika ada dua alasan. Yang pertama, matematika didasarkan pada bahasa alamiah empiris, dan yang kedua, semi empiris. Matematika berarti yang tidak begitu berbeda dari ilmu pengetahuan empiris. Selanjutnya ada suatu pemeriksaan kritis proposal. Konstruktivis sosial menjelaskan pengetahuan matematika objektif yang berpotensi membuat nilai-nilai ketercukupan pada filsafat matematika sebagai pengetahuan, teknologi, aplikasi, dan praktik. Yang A, matematika adalah bebas dan terbatas. Masalah dari pengetahuan matematika relatif dan kebenaran. Dikatakan bahwa kebenaran matematika berdasar pada standar konvensi sosial dan bebas karena berdasarkan kepercayaan bebas, praktek, dan konvensi, dan terbatas. Kemudian ada arbitrariness matematika. Ini pengetahuan matematika ditemukan pada konvensi ilmu bahasa dan aturan, tidak memiliki aturan lain dan dapat dikembangkan dengan cara yang berbeda. Kemudian ada relativisme matematika, yakni bahasa dan matematika dibatasi oleh kebutuhan untuk menguraikan, mengukur, dan meramalkan di dunia manusia dan fisik yang secara efektif. Matematika dibatasi oleh pengembangan dan pertumbuhannya melalui lingkaran logika dan pembuktiannya. Kemudian yang B, konstruktivisme sosial menetapkan berbagai kelompok sosial. Konstruktivisme sosial mengacu pada penyuluhan sosial, konstruksi sosial, dan objektivitas sosial. Tidak dapat ditetapkan kelompok sosial mana yang akan digunakan pada istilah sosial yang mempunyai arti. Ini harus mengacu pada suatu kelompok spesifik. Untuk permasalahan sekunder tentang bagaimana cara menceritakan sesuatu diterima oleh komunitas matematika dan apa yang terjadi ketika ada konflik. Itu berarti merupakan suatu bagian dari matematika baru yang objektif dan subjektif. Kesimpulannya, konstruktivisme sosial adalah suatu yang deskriptif sebagai lawan suatu filsafat matematika yang menentukan, mengarahkan pada sifat alami matematika dengan luas seperti ukuran-ukuran ketercukupan. Pengetahuan objektif dan memiliki pengetahuan dunia. Pengetahuan objektif dan subjektif memiliki sifat pengetahuan dunia. Peranan pengetahuan objektif dalam matematika adalah sebagai proses penjelasan pengetahuan matematika sehingga dapat diterima sosial. Sedangkan peranan subjektif adalah sebagai cara untuk memperoleh keterangan filsafat yang berdasar pada substansi. Pengetahuan subjektif sebagai dari pengetahuan matematika baru, dan dalam penerapan konstruktivis sosial filsafat matematika, pengetahuan subjektif dan objektif akan diberlakukan secara terpisah, di mana aspek objektif dari filsafat ini tidak terikat pada aspek subjektif. Terima kasih. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.